Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video kali ini saya mau berbagi kepada kita suatu kisah nyata yang saya alami, yaitu pengalaman tatkala membangkitkan orang mati. Pengalaman itu saya alami beberapa tahun yang lalu. Tujuan dari sharing ini jelas bukan untuk mengagungkan diri saya, melainkan semata-mata hanya demi kemuliaan Tuhan. Mau menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita, dan Ia sungguh mampu membangkitkan kita. Dan saya pikir sharing ini juga baik untuk menganimasi kita perihal luhurnya panggilan hidup membiara. Pengalaman ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tatkala saya menjalani tugas perutusan di salah satu daerah di keuskupan ini. Salah satu tugas saya saat itu ialah setiap minggu menghantar komuni bagi orang-orang sakit di seputaran gereja paroki. Ada beberapa orang sakit yang saya layani kala itu. Ada yang lansia, tapi ada juga yang sebenarnya masih di usia produktif. Namun karena penyakit, terpaksa harus berdiam di rumah saja. Di antara umat-umat yang saya layani itu, ada seorang bapak dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, yakni salah satu tangannya diamputasi dan ada bekas-bekas luka bakar yang beberapa masih basah di bagian-bagian tubuh tertentu. Ternyata beberapa tahun sebelumnya bapak ini terkena musibah, yakni mengalami kecelakaan kerja tersetrum arus listrik yang cukup tinggi pada saat melaksanakan profesinya sebagai tukang instalasi listrik di suatu bangunan. Kejadian ini membuatnya harus segera dioperasi, dan tentu hal ini merupakan kesulitan besar bagi bapak ini dan keluarganya. Biaya operasi cukup besar, padahal mereka hanyalah keluarga sederhana. Memang mereka punya sejumlah tabungan kala itu, yang sebenarnya direncanakan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang sederhana, yang adalah mimpi mereka selama bertahun-tahun. Tapi rencana indah tentang tabungan yang sudah disimpan selama bertahun-tahun itu harus tergantikan demi membiayai biaya operasi bapak ini yang memang cukup mahal. Pilihan ini sulit, tapi memang harus diambil demi menyelamatkan nyawa sang bapak. Operasi berjalan lancar, nyawa sang bapak terselamatkan. Namun memang sang bapak bagaimanapun tetap harus mengalami cacat fisik di beberapa bagian, termasuk salah satu tangannya harus diamputasi. Sejak peristiwa itu, sang bapak menjadi sangat down. Ia merasa hidupnya sudah tidak berarti. Bahkan beberapa kali ia berharap agar ia segera mati saja. Ia merasa menjadi beban bagi keluarganya. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia merasa justru tidak bisa menopang kebutuhan keluarga, khususnya biaya kehidupan yang sangat besar. Beberapa kali saya mengantarkan komuni ke rumah kontrakan mereka. Sungguh, hati saya teriris tatkala melihat kondisi keluarga itu yang demikian susah. Mereka mengontrak sebuah rumah yang boleh dikatakan lebih mirip sebuah gubuk. Benar-benar memprihatinkan. Saya sadar bahwa setiap kali membawa hosti kudus itu, saya sungguh sedang membawa Yesus bagi sang Bapa. Namun hati kecilku juga berkata bahwa kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus mesti juga dibarengi dengan bantuan konkret bagi mereka. Aku berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan yang bisa kulakukan bagi keluarga ini? Bukannya aku mengerdilkan kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, tapi aku yakin Tuhan pasti menghendaki adanya bantuan lainnya yang diberikan bagi keluarga ini. Dan di benakku beberapa waktu kemudian muncul dorongan untuk menghubungi seorang suster dari kongregasi FCJM yang melayani Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya Pematang Siantar. Pusat rehabilitasi itu adalah tempat merawat orang-orang cacat, baik karena bawaan lahir maupun karena kecelakaan seperti luka bakar,
tabrakan, dan berbagai kondisi memilukan lainnya. Aku ingat bahwa sekali setahun akan ada operasi kulit di sana yang merupakan kerjasama dengan para dokter dari Belanda. Aku melihat bahwa bapak ini butuh segera dioperasi lantaran bekas luka operasinya beberapa tahun sebelumnya ternyata kurang berhasil. Ada luka-luka baru yang muncul dan membuatnya kembali bernanah. Aku yakin di pusat rehabilitasi Harapan Jaya pasti luka-luka itu dapat disembuhkan, dan itu kiranya dapat membantu sang bapak. Aku menceritakan rencana ini kepada para pastor dan frater satu komunitasku kala itu. Mereka tentu saja sangat mendukung. Kuingat seorang pastor Belanda satu komunitasku kala itu juga sangat mendukung, karena baginya kehadiran para religius, para biarawan biarawati memang bukan hanya dalam ranah peribadatan saja, tapi juga mesti dalam karya-karya nyata seperti karya sosial. Syukurlah pula suster yang kuhubungi sangat membantu rencana itu. Kami bersama-sama meninjau keluarga itu, dan akhirnya bapak itu bisa sampai di pusat rehabilitasi itu untuk menjalani operasi. Beberapa minggu lamanya sang bapak tinggal di pusat rehabilitasi. Semua biaya ditanggung oleh yayasan, karena memang keluarga ini cukup miskin. Akhirnya bapak itu kembali lagi ke rumahnya, dan aku menjumpainya untuk menanyakan bagaimana perasaannya. Saat kami berjumpa untuk pertama kalinya sesudah menjalani perawatan, bapak itu langsung menangis. Ia merasa sangat bersyukur atas pengalaman di pusat rehabilitasi Harapan Jaya itu. Ada satu hal yang menarik disampaikan oleh bapak itu, bahwa ia sungguh yakin di tempat itu ia bukan hanya disembuhkan secara fisik lewat operasi, namun juga bahwa ia di tempat itu mengalami dibangkitkan hidup kembali. Ia sadar bahwa jiwanya sekian lama sudah mati lantaran peristiwa memilukan dalam hidupnya. Seperti yang pernah diutarakannya, bahwa sejak peristiwa memilukan itu, ia memang berpikir untuk segera mengakhiri hidupnya. Ia juga tak berani berjumpa dengan orang-orang lain kala itu. Dukungan dan semangat dari para kerabat yang mengunjungi sesungguhnya tak sungguh menghidupinya. Tapi pengalaman di pusat rehabilitasi itu kian membuatnya hidup dan bangkit kembali. Apa persisnya yang membuat bapak hidup kembali di tempat itu? Kutanya kepadanya. Ia menjawab bahwa di tempat itu ia akhirnya dapat melihat orang-orang yang juga menderita seperti dirinya, bahkan lebih menderita. Ia merasa berdosa karena selama ini sungguh mengeluh atas kondisinya. Padahal di pusat rehabilitasi itu ada yang lebih menderita, seperti anak-anak cacat karena luka bakar atau karena penyakit bawaan sejak lahir. Ia terpukul bahwa anak-anak itu dengan kondisi yang demikian toh bisa ceria. Penderitaannya ternyata tak seberapa jika dibandingkan dengan penderitaan anak-anak itu. Dan saat itu ia sungguh merasa berdosa, dan kemudian berani untuk bersyukur pada Tuhan, serta berjanji untuk semangat lagi dalam hidup. Ia telah belajar banyak dari anak-anak itu. Dan kini bapak itu memang kembali semangat. Ia memang tetap cacat, tapi jiwanya sudah hidup kembali. Ia sudah bangkit, mengerjakan apapun yang bisa dengan kondisinya yang demikian. Ia juga sudah bisa kembali hadir di gereja sesudah bertahun-tahun hanya mengurung diri di rumah. Ia sungguh sudah bangkit. Bapak ibu saudara-saudari terkasih, pengalaman ini sesungguhnya juga membangkitkan diriku sebagai seorang biarawan dan juga calon pastor. Kala itu aku bersyukur pada Tuhan karena boleh ikut ambil bagian dalam karya besarnya bagi banyak orang. Iya, aku telah turut dalam proyek Tuhan membangkitkan orang mati, yaitu seorang bapak yang sudah sempat sangat putus asa dan jiwanya begitu menderita, mati karena penderitaan yang demikian hebat. Saya yakin ini pun adalah bentuk dari mujizat membangkitkan orang mati di zaman ini. Kesempatan terlibat dalam karya membangkitkan orang mati itu tidak terlepas dari statusku sebagai seorang biarawan
sekaligus sebagai seorang calon imam. Status hidup sebagai religius memang memberikan kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Seandainya bukan seorang prater, tentulah sulit bagiku untuk terpikir melakukan hal seperti itu. Aku sadar bahwa hidup menjadi frater, menjadi religius, berarti menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang kesusahan, terlebih lagi mereka yang jiwanya sudah mati. Dan aku sadar pula, berkat yang kusalurkan adalah dalam bentuk doa dan juga sekaligus bantuan-bantuan konkret. Panggilan menjadi berkat bukan berhenti hanya seputar peribadatan, tapi juga aksi sosial. Dan itulah indahnya menjadi seorang religius. Karena aku prater, maka aku berkesempatan membangkitkan orang mati. Ya, orang mati yang dimaksudkan ialah mereka yang putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya lantaran penderitaan yang demikian berat. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.